Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin membahas tahap selanjutnya setelah kita melakukan pengkinian data di aplikasi JMO, yaitu tahap klaim. Tahap ini adalah rangkaian daripada tahapan pencairan di aplikasi JMO, karena dalam pencairan sendiri kita harus melakukan dua tahap, yaitu yang pertama adalah tahap pengkinian data di aplikasi JMO. Nah, setelah selesai pengkinian data, setelah berhasil, maka kita lanjutkan di tahapan klaim. Tahapan klaim JHT di aplikasi JMO. Sebelum kita masuk ke videonya, tutorialnya, maka ada perlu beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman sekalian para pekerja dalam melakukan proses klaim di aplikasi JMO itu sendiri. Yang pertama, teman-teman sekalian, pastikan saldonya kalau ingin mengklaim lewat aplikasi JMO adalah di bawah 10 juta ya. Di bawah 10 juta. Kalau di atas 10 juta tidak bisa lewat aplikasi JMO. Kemudian yang kedua adalah teman-teman silahkan pastikan bahwasanya di aplikasi JMO itu teman-teman sudah melakukan pengkinian data sebelum masuk ke tahapan klaim ya tentunya. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, silahkan pastikan bahwasanya teman-teman sekalian sudah nonaktif. Ya, kalau memang belum nonaktif maka tidak akan bisa melakukan proses klaim. Banyak memang yang masuk ke WA saya atau di kolom komentar, kalau misalkan saldo kepesertaan masih aktif, bisa nggak mas? Jawabannya adalah tidak bisa. Jadi di klaim, tahapan klaim JHT itu sendiri itu ada syarat berupa 3 syarat tersebut yang saya sebutkan tadi ya. Wajib nonaktif seperti itu. Kemudian teman-teman sekalian, sebelum melangkah ke proses klaim JHT itu sendiri, teman-teman silahkan siapkan yang pertama adalah nomor rekening ya. Nomor rekening yang sama dengan nama KTP. Teman-teman semua nggak bisa nomor rekening orang lain, teman, ayah, ibu, atau kerabat dekat, tidak bisa. Itu harus nomor rekening daripada peserta sendiri. Kemudian yang kedua, silahkan kalau memang punya nomor NPWP, silahkan disiapkan. Ini gunanya untuk mengisi daripada form yang ada di proses klaim JHT. Langsung saja mungkin ya, tidak berpanjang lebar, ini hanya kata pengantar, langsung kita masuk ke video tutorialnya. Baik, kita langsung ke tahap berikutnya, tahap selanjutnya. Setelah kita melakukan pengkinian data di aplikasi JMO ya, kemudian kita mendapat notif di sebelah sini ya, yang saya tunjukkan ini. Di lonceng atas sudah ada pemberitahuan bahwasanya pengkinian data Anda telah berhasil. Nah, langkah selanjutnya untuk proses klaim atau untuk mencairkan dana JHT ini, saya jelaskan terlebih dahulu. Sebetulnya ada 2 tahapan ya. Yang pertama tahapannya adalah pengkinian data yang sudah kita ketahui bersama. Kemudian yang kedua adalah klaim JHT. Bagian klaim JHT. Setelah pengkinian data, nanti beberapa saat kemudian nanti ada notifikasi di sini di lonceng sebelah kanan atas ya. Nanti sebelah kanan atas ada notifikasi bahwa Anda telah berhasil melakukan pengkinian data. Nah, setelah itu baru bisa dilanjutkan ke proses klaim. Selama belum ada notifikasi ini, notifikasi pengkinian data telah berhasil, jangan coba-coba untuk melakukan proses klaim ya, proses selanjutnya. Nah, kalau memang teman-teman semua sudah melakukan pengkinian data dan kemudian sudah ada notifikasi berhasil melakukan pengkinian datanya, silahkan lanjut ke tahap klaimnya ya. Silahkan lanjut ke tahap klaim, silahkan dibuka di tampilan awal, seperti ini ya, JMO ya. Kemudian kita bergeser di jaminan hari tua. Silahkan jaminan hari tua diklik, yang paling atas ini, diklik ya. Setelah nanti muncul layar tampilan yang sebelah kanan saya, ini ya. Nanti setelah diklik jaminan hari tua, nanti akan beralih ke tampilan yang seperti ini.
Di jaminan Hartua itu ada menu cek saldo, kemudian simulasi, klaim JHT, tracking klaim, kemudian RSCHT. Kita hanya membahas langsung ke poin ketiga atau baris ketiga ya dari jaminan hari tua itu sendiri, yaitu klaim JHT. Silahkan langsung klik saja di bagian klaim JHT-nya. Setelah diklik, nanti akan muncul tampilan yang seperti ini ya teman-teman sekalian ya. Persyaratan pengajuan klaim, nanti ada checklistnya yaitu diantaranya akumulasi saldo, JHT maksimal 10 juta, sudah melakukan pengkinian data, dan status kepesertaan sudah nonaktif. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa syarat untuk pencairan atau klaim lewat aplikasi JMO. Di antaranya itu yang seperti di checklist berikut ini ya. Seperti saldonya maksimal itu 10 juta rupiah. Jadi kalau di atas 10 juta pasti tidak bisa klaim untuk aplikasi JMO ya. Jadi maksimalnya adalah 10 juta rupiah. Kemudian poin kedua yaitu sudah melakukan pengkinian data. Makanya ketika saya di video awal itu menyatakan jangan sekali-kali melakukan proses klaim sebelum melakukan pengkinian data, maka teman-teman sekalian memang harus dilakukan pengkinian data terlebih dahulu ya. Harus dilakukan pengkinian data terlebih dahulu, kemudian sudah notif sukses, maka lanjut ke bagian ini, lanjut ke bagian klaim JHT maksud saya. Kemudian poin yang ketiga adalah status kepesertaan sudah nonaktif. Seperti itu ya. Kalau memang teman-teman sekalian masih aktif kemudian ngotot mau klaim JHT, nggak bakalan bisa sampai kapanpun. Karena syarat dasar daripada klaim JHT itu sendiri adalah status kepesertaan sudah nonaktif semua. Kemudian nanti di bagian bawah ini nanti ada rincian saldo ya. Sekian saldo awal, kemudian iuran sekian, kemudian estimasi pengembangan, kemudian akumulasi saldo. Saya hanya membahas tentang saldo awal dan estimasi pengembangannya. Estimasi pengembangan ini kalau misalkan kita bicara bunga itu pengembangan kayak bunga seperti itu ya. Jadi selama kita menyimpan dana di BPJS Ketenagakerjaan itu ada pengembangan berupa tambahan nilai daripada nilai pokok yang kita simpan di situ. Kalau misalkan di sini terlihat 4.800.000 sekian ya, kemudian ini penambahannya estimasinya adalah 249. Seperti itu ya setelah akan menjelang klaim. Kemudian setelah kita lihat checklist semua sudah pastikan hijau semua ya. Hal ini nanti kalau misalkan salah satu daripada 3 checklist ini masih merah, maka otomatis tidak bisa dilanjutkan. Kalau misalkan teman-teman sekalian masih belum pengkinian data, pasti ini adalah warnanya merah, palang merah ya. Kemudian atau status pesertaan teman-teman sekalian masih belum nonaktif atau masih aktif, tentunya di sini juga akan silang warna merah karena ini simulasinya adalah sudah nonaktif semua, kemudian saldo juga di bawah 10 juta, maka ini checklist hijau semua. Kemudian silahkan teman-teman sekalian di tampilan di JMO-nya langsung ke arah bawah ya, silahkan klik langsung selanjutnya. Setelah klik selanjutnya di tahap ini, teman-teman sekalian nanti akan dibawa ke bagian tampilan layar berikutnya yaitu sebab klaim. Ya, di sini teman-teman bisa memilih apakah mengundurkan diri ataukah PHK seperti itu ya. Jadi silahkan dipilih salah satu. Kalau memang mengundurkan diri, kalau memang PHK pilih PHK ya. Seperti itu. Silahkan nanti setelah memilih ini langsung lanjutkan di tahap berikutnya, klik selanjutnya. Nanti beralih ke bagian pengajuan klaim JHT yaitu data kepesertaan dari teman-teman semua. Di sini hanya checklist saja ya. Checklist atau data yang kemarin teman-teman isi di pengkinian data itu akan tampil di sini. Nama, kemudian NIK kependudukan, kemudian kartu dan lain sebagainya, termasuk jenis kelamin dan tanggal lahir serta tempat lahir itu ada di sini semua. Cuman langsung saja scroll ke bawah.
Kemudian teman-teman sekalian langsung klik sudah ya. Sudah sesuai maksudnya. Nanti setelah klik sudah sesuai atau sudah ya, teman-teman akan dialihkan langsung ke proses verifikasi biometrik yang kedua pada saat proses klaim. Kenapa saya sebut kedua? Karena memang di aplikasi JMO ini, kalau memang mau pencairan di aplikasi JMO, di pengkinian data, teman-teman sekalian akan dilakukan verifikasi biometrik. Kemudian saat proses atau pengajuan klaim pun, teman-teman sekalian akan diminta untuk proses biometrik juga ya. Untuk arahannya silahkan teman-teman sekalian ada di bagian pengkinian data ya. Kurang lebih sama seperti itu, seperti cahayanya yang perlu diperhatikan, tempatnya, kemudian wajahnya, background dan lain sebagainya. Di sana ada arahannya untuk proses verifikasi daripada biometrik itu sendiri. Kemudian kalau memang sudah terekam di sini, teman-teman sekalian sudah klik ambil foto, kemudian sesuai dengan arahan daripada aplikasi JMO itu sendiri ya, sesuai dengan sistem, silahkan diikuti. Dan kalau memang sudah terekam fotonya, silahkan klik sudah ya. Kemudian teman-teman sekalian nanti akan diarahkan setelah perekaman atau verifikasi biometrik itu sendiri, teman-teman siapkan nomor rekening dan NPWP kalau memang NPWP-nya ada ya. Kalau memang tidak ada juga tidak masalah. Silahkan di sini teman-teman sekalian isi nama bank, kemudian isi daripada nomor rekening yang ingin sebagai penyaluran daripada dana JHT. Nama dan nomor rekening jangan sampai berbeda ya. Namanya harus sama, karena kalau nama nggak sama dengan KTP, maksud saya dengan KTP itu akan sangat berpengaruh terhadap proses klaim ini. Kemudian setelah teman-teman sekalian mengisi nama bank, kemudian NPWP dan nomor rekeningnya ya, klik langsung ke arah bawah yaitu selanjutnya. Nanti teman-teman akan dibawa ke tampilan saldo daripada klaim JHT yang akan diterima oleh teman-teman sekalian ya. Saldo JHT, kemudian pengembangan, kemudian akumulasi, PPH dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di sini PPH kan kosong ya, karena memang PPH itu saya pernah amati atau dibaca ya dalam sebuah artikel, yang terkena PPH ini adalah saldo yang di atas 50 juta rupiah. Jadi aman kalau teman-teman sekalian masih di bawah 50 juta rupiah. Kemudian nanti di bawahnya jumlah JHT yang akan dibayar. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah jumlah yang dibayarkannya ini yang akan diterima oleh teman-teman di rekening yang sudah diisi. Seperti itu ya. Jadi jumlah saldonya akan seperti ini. Setelah memang sudah selesai, silahkan klik sudah sesuai ya, sudah selesai selanjutnya. Kemudian masuk lagi ke bagian konfirmasi klaim daripada JHT. Sini nama rekening, kemudian nih jumlah JHT yang akan dibayarkan, kemudian scroll langsung ke bawah, teman-teman harus checklist yang di sini ya, checklist di arah saya telah membaca dan menyetujui pernyataan di atas. Jadi tadinya sih ini adalah kotak warna putih ya, kalau memang sudah diklik nanti berubah menjadi checklist putih latar belakang hijau. Kemudian diklik, setelah diklik baru nanti teman-teman sekalian klik konfirmasi di bagian sini, di bagian bawah tampilan JMO-nya. Setelah klik konfirmasi, teman-teman sekalian akan mendapat pop-up berupa Anda telah berhasil ya. Berhasil, teman-teman sekalian sudah berhasil melakukan pengajuan klaim JHT melalui aplikasi JMO. Pembayaran JHT akan segera diproses. Silahkan klik oke, terima kasih, seperti itu. Jadi prosesnya seperti itu teman-teman ya untuk klaim. Setelah teman-teman klik oke, terima kasih, itu biasanya ada pop-up untuk ngasih bintang ya ke aplikasi daripada JMO. Nah, kapan, pertanyaannya kapan setelah klik oke berhasil itu dana kita akan dicairkan? Pertanyaan itu selalu menjadi pertanyaan banyak peserta ya, teman-teman sekalian BPJS Ketenagakerjaan, peserta BPJS Ketenagakerjaan.
kalau memang sudah berhasil notifikasinya, nanti biasanya silahkan kembali ke layar awal dan ada notifikasi di sana untuk di tampilan awalnya ya. Di tampilan awal itu nanti kalau misalkan teman-teman sekalian sudah selesai melakukan proses klaim ini, nanti biasa seperti di awal akan ada di lonceng ini notifikasi bahwa pengajuan klaim JHT Anda sudah berhasil diajukan. Setelah itu tinggal menunggu daripada proses transfer bank dari BPJS ke bank yang sudah ditulis oleh teman-teman sekalian atau milik teman-teman sekalian ya. Nanti tinggal tunggu saja. Kalau memang di hari kerja ya, Senin sampai Jumat, teman-teman klaim ya, berdasarkan pengamatan saya, kalau misalkan klaim dari pagi sampai jam 2, perkiraan bisa cair di hari yang sama ya. Akan tetapi biasanya sepengamatan saya, kalau memang di atas jam 2 siang ya, klaimnya sampai jam 5 sore atau sampai jam 8 ya, aplikasi JMO akan membuka, itu biasanya cairkan, dana akan masuk di hari berikutnya. Artinya ketika sekarang kita klaim, berarti hari berikutnya cair, seperti itu. Ada pula memang bank yang memang sampai jam 3 pun itu pencairannya masih bisa, artinya di hari yang sama. Jadi seperti itu teman-teman ya, untuk panduan pencairan atau klaim JHT di aplikasi JMO. Semoga teman-teman sekalian ini bisa memahami daripada video yang sudah saya sampaikan. Silahkan klik di kolom komentar kalau memang teman-teman sekalian merasa video ini bermanfaat, dan silahkan share juga ke kerabat atau teman atau tetangga atau saudara ya, kalau memang bisa untuk membutuhkan klaim video daripada klaim JHT ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.